tentang makna tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuhidu tauhidan, artinya menunggalkan atau mengesahkan sesuatu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa saat Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ay yuwahhidullahu ta'ala. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama kali dakwakan agar mereka mentauhidkan Allah. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah kamu mengajak mereka supaya mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah. Hadis ini menjelaskan dan menunjukkan tentang wajibnya kita melafalkan kalimat la ilaha illallah, meyakini dan mengamalkan dua kalimat syahadat yang merupakan konsekuensi daripada tauhid. Itu istilah tauhid menurut bahasa. Kalau menurut syariat, istilah tauhid artinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang khusus baginya, berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi ya, yang dikatakan tauhid mengesahkan Allah dengan apa-apa yang khusus bagi Allah, berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah, jadi tauhid dibagi menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Saya lanjutkan ya. Jadi tauhid dibagi menjadi tiga: ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan yang khusus baginya, dan perbuatan Allah yang bersifat khusus banyak sekali: menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memiliki seluruh kerajaan, mengatur seluruh alam, menolak bahaya, memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, dan perbuatan yang lainnya. Ini berkaitan dengan rububiyah, dan ini wajib kita meyakini. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka juga meyakini tentang rububiyahnya Allah. Mereka meyakini bahwa Allah sebagai khalik, mereka meyakini bahwa Allah sebagai razik, mereka meyakini bahwa Allah sebagai malik, mereka meyakini Allah sebagai mudabbir, mereka meyakini Allah sebagai muhyi wa mumit, dan yang lainnya. Maka orang Islam harus meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, Allah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang mentakdirkan seluruh takdir makhluk ini, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Wajib kita yakini. Keyakinan orang-orang musyrik tentang rububiyah Allah tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, nggak ada yang lain yang berhak untuk disembah. Kalau hanya meyakini Allah sebagai khalik, razik, malik, mudabbir, muhyi, mumit, orang-orang musyrikin juga mengakui demikian. Dan orang Islam harus meyakini lebih daripada orang-orang musyrik. Perhatikan ini. Saya bahas tentang rububiyah sedikit supaya antum juga paham, ya. Yang berkaitan dengan rububiyah berkaitan dengan rezeki. Yang berkaitan dengan rububiyah berkaitan dengan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Makanya seorang mukmin enggak usah khawatir dengan rezeki. Dia wajib mencari nafkah, tapi dia wajib yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Makanya nggak boleh orang Muslim meminta-minta, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Minta-minta nggak boleh, mengemis nggak dibolehkan, kecuali dalam kondisi dia minta terpaksa. Karena apa? Merusak rububiyah dia. Berarti dia nggak yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ketika dia minta-minta, yang dirusak oleh dia rububiyahnya dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Rusak rububiyahnya dia. Kita harus yakin
Kalau orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang berbuat maksiat diberikan rezeki, apalagi orang yang ruku dan sujud kepada Allah, pasti diberikan rezeki. Tapi ingat, rezeki itu Allah lebihkan sebagian, Allah berikan kepada sebagian dengan pas-pasan. Wajib kita yakini dan wajib kita imani itu. Gak mungkin diberikan semua sama, gak mungkin. Jadi Allah faddala ba'dukum ala ba'd fi rizq. Allah memberikan kelebihan sebagian sekalian tentang rezeki. Jadi Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini wajib kita yakin tentang rububiyah. Begitu juga tentang masalah menyembuhkan penyakit. Allah yang menyembuhkan penyakit. Obat dan segala macam itu hanya ikhtiar aja. Allah menyembuhkan. Wajib kita yakin itu. Jangan kita bergantung kepada obat. Jangan bergantung kepada dokter. Jangan bergantung kepada herbal. Allah yang menyembuhkan semuanya. Ini tentang rububiyah. Ini aja kalau kita bahas panjang ini. Tentang rububiyah ini. Harus yakin betul kita. Jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Kalau kita masih meyakini yang lain, bahwa memberi rezeki, atau meyakini yang lain yang bisa menyembuhkan, syirik. Syirkun akbar. Jadi nggak boleh sampai kita meyakini yang lain, bahwa kita wajib meyakini bahwa semua yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki kerajaan Allah, Allah mengangkat raja siapa yang Allah kehendaki, Allah mencopot siapa yang Allah kehendaki, Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Mutlak kerajaan milik Allah Taala. Ini harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Begitu juga tentang yang tadi, masalah Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada orang yang meninggal di antara keluarga kita, harus yakin Allah yang mencabut nyawanya. Jangan kemudian kita bergantung kepada yang lain, atau kita menolak takdir yang Allah sudah tetapkan. Nggak boleh. Kan kita sudah ucapkan ketika ada orang meninggal, kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan semua kami kembali kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita kesal atau tidak redho atau murka kepada takdir Allah. Ini enggak beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani itu semuanya. Musibah yang menimpa kita Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang lainnya semuanya memberikan manfaat hanya Allah, yang menolak bahaya hanya Allah. Enggak ada satupun yang bisa menolak bahaya kecuali hanya Allah. Enggak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Dan yang lainnya, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Ini yang jadi bahasan dalam kitab tauhid ini, yaitu tauhid al-uluhiyah. Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Ini terkandung dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surah Hud, Allah berfirman walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah, dan Rabbmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini ada kalimat fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Dalam beribadah hanya kepada Allah dan tawakal hanya kepada Allah. Artinya kita menyandarkan hati kita, menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Hud ayat 123. Kemudian dalam surah Maryam ayat 65 itu disebutkan tentang 3 macam tauhid. Dalam surah Maryam ayat 65 disebutkan tentang 3 macam tauhid. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Allah
dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Di sini disebutkan yang pertama tentang rububiyah dari kalimat Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Bahwa Allah Rabb yang menciptakan langit dan bumi, memiliki langit dan bumi di antara keduanya. Allah yang mengatur semuanya. Ini rububiyah. Yang kedua, fa'budu wastabir li'ibadati. Ini tauhid al-uluhiyah yang kedua. Beribadah kepada Allah dan sabar dalam beribadah kepadanya. Disuruh kita ibadah kepada Allah dan disuruh sabar dalam beribadah kepada Allah. Harus sabar dalam ibadah kita kepada Allah, tantangannya banyak. Dakwah ini ibadah, nuntut ilmu ini ibadah, melakukan amal saleh ini ibadah. Maka kita harus sabar. Dalam thalabul ilmi harus sabar, dalam mengamalkan ilmu harus sabar, dalam mendakwakan ilmu harus sabar. Maka disuruh fa'budu wastabir li'ibadati. Beribadah kepada Allah dan sabar dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Karena Allah tidak sama dengan apapun juga dan dengan siapapun juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Seperti ayat yang antum sudah hafal, walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Enggak ada satupun yang setara dengan Allah. Enggak ada satupun yang semisal dengan Allah. Enggak sama dengan apapun juga. Kita wajib menyebutkan tentang semua nama dan sifat Allah yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah merupakan permulaan agama dan akhirnya. Tuh perhatikan di sini. Di halaman 7, tauhid ini, tauhid al-uluhiyah merupakan permulaan agama dan akhirnya. Batinnya dan zahirnya. Tauhid juga sebagai perkara yang didakwakan oleh para rasul pertama kali dan terakhir kali. Tauhid ini tidak lain makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena ilah ialah yang disembah, diibadahi dengan rasa cinta, takut, pemuliaan, pengagungan pada segala jenis ibadah. Karena tauhid inilah makhluk diciptakan, para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan, dengannya juga umat manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir. Maka orang yang bahagia di surga dan ada juga orang yang celaka di neraka. Artinya dengan tauhid ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan tauhid ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad. Dengan tauhid ini ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Dengan tauhid ini manusia akan dihisab nanti pada hari kiamat. Dengan tauhid ini manusia akan ditimbang amalannya pada hari kiamat. Dengan tauhid ini manusia akan digiring yang berhak untuk masuk surga dan juga orang-orang yang menentang yang berhak untuk masuk neraka. Dengan tauhid ini. Makanya ancaman para nabi dan para rasul alaihi wassalam mengatakan kepada umatnya setelah mereka mengajak mentauhidkan Allah, mereka mengatakan inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti. Artinya kalau kalian tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, kalian berbuat syirik, kalian pasti akan diazab oleh Allah. Diazab di kubur dan juga diazab nanti di neraka. Kalau orang-orang musyrik kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka. Dan itu diingatkan oleh para anbiya wa rasul dalam dakwahnya. Di samping memberikan basyir, kabar gembira dengan sorga bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka juga memberikan nadhir, indar, ancaman kepada orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Dan dakwah ini harus terus berjalan seperti ini. Artinya menjelaskan tentang tauhid. Maka di awal-awal di surah Al-Baqarah di ayat 21 Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Di ayat ini menyebutkan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadah kepada Allah. Hendaklah kalian mentauhidkan Allah yang telah menciptakan kalian.
Allah menyebutkan tentang tauhid al-uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Artinya untuk melaksanakan tauhid al-uluhiyah, Allah sebutkan tentang rububiyah. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang menghidupkan kalian, mematikan kalian, maka kalian wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi disebutkan tentang rububiyah supaya manusia tahu bahwa mereka diciptakan oleh Allah. Maka mereka wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini, mereka diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah. Menyembah patung, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah yang lainnya. Ini perbuatan syirik. Orang kalau sudah berbuat syirik, mereka berada dalam kebingungan, dalam kegelisahan, dan mereka berada dalam kesesatan. Tuan-tuan ingat itu. Orang yang berbuat syirik itu sesat. Yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Kesyirikan merupakan kezoliman yang paling zolim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Maka orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka orang-orang berbuat syirik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sesat. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nggak boleh berbuat syirik. Maka Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang mengatakan mereka sesat siapa? Allah. Orang yang berbuat syirik jelas sesat. Orang yang masih menyembah kubur, datang ke kuburannya Wali Songo, nyembah di sana, minta kepada kubur itu, atau datang ke kubur-kubur keramat, kubur-kubur tentu mereka minta, ini sesat, kata Allah dalam Al-Quran. Sesat. Orang yang menyembah pohon, batu, dan yang lain, semua sesat. Yang mengatakan sesat adalah Allah. Bahkan Allah mengatakan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Nggak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah menyebutkan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada selain Allah. Yang mereka beribadah kepada orang itu lalai, nggak tahu. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doanya mereka. Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka jadi musuh di antara mereka. Umpamanya sekarang ada orang yang soleh, kemudian dia mengingatkan tentang tauhid kepada umat ini. Tiba-tiba pengikutnya atau mungkin orang lain datang kepada orang soleh ke kuburannya, minta di sana, menyembah orang soleh ini. Maka orang soleh ini nggak tahu siapa yang beribadah, dia lalai seperti Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian nanti di hari kiamat orang-orang soleh mengingkari, termasuk Nabi Isa alaihissalam mengingkari orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan menyembah dia, mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Saya nggak menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya harus perhatikan bahwa beribadah kepada Allah merupakan jalan yang lurus, sedangkan syirik merupakan jalan yang menyimpang, jalan yang sesat.
Makanya Allah menyebutkan di ayat ini nanti di hari kiamat itu mereka jadi musuh dan mereka mengingkari ibadahnya orang-orang yang beribadah kepada mereka. Jadi jalan yang lurus itu beribadah hanya kepada Allah. Itu jalan yang lurus. Ketika orang berbuat syirik, ini jalannya menyimpang, sesat. Makanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, Nabi Isa mengatakan alaihissalam, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Dalam surah Al-Imran ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Beribadah kepada Allah saja. Ini jalan yang lurus. Berarti ketika orang beribadah kepada selain Allah, dia menyimpang dan sesat. Dan mereka kemana larinya? Ke neraka. Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Karena Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Mereka sesat. Makanya gak ada orang paling sesat di muka bumi ini. Menurut Al-Quran siapa? Menurut Al-Quran bahwa orang yang paling sesat di muka bumi siapa? Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang meminta kepada selain Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang yang mengharap kepada selain Allah. Ini orang yang paling sesat menurut Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah SWT. Tidak boleh berdoa, tidak boleh beribadah, tidak boleh meminta melainkan yang kepada Allah. Karena yang memberikan manfaat, menolak bahaya siapa? Allah. Allah sebutkan, antum lihat di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan engkau berdoa. Ini khitab Allah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau berdoa, jangan engkau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat. Selain Allah itu nggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau engkau lakukan juga, innaka idza minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim artinya minal musyrikin, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Allah menyebutkan di surah Yunus di ayat 106 ini, jadi jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta, jangan engkau beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat. Kuburan, orang yang sudah mati bisa enggak berikan manfaat? Tidak bisa. Pohon, batu, matahari, bulan dan yang lain enggak bisa memberikan manfaat. Wala yadurruk, dan tidak bisa membahayakan kamu juga. Enggak ada orang mati bisa membahayakan orang yang hidup. Enggak ada, selama-lamanya enggak bakal ada. Dan tidak akan ada selama-lamanya. Kalau engkau lakukan juga perbuatan itu, beribadah kepada Allah, innaka idza minadh dhalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Minadh dhalimin ay minal musyrikin, engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Allah sudah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW demikian, begitu juga kepada kita. Maka kita jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu kita wajib untuk mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang khusus yang dimiliki oleh Allah SWT. Kita wajib menetapkan semuanya. Kita wajib mengimani dan menetapkan semua nama dan sifat Allah. Kita wajib juga menafikan dan meniadakan sifat yang Allah menafikan dari zatnya dan apa yang dinafikan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh mentawil, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu di halaman 8 Anda melihat, kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh mentawil, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Jadi ini 3 macam tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Agama Islam dinamakan agama tauhid. Agama Islam dinamakan agama tauhid karena dibangun di atas keyakinan bahwa Allah SWT adalah esa dalam kerajaan dan setiap perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Esa dalam zat dan sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah.
dan Allah esa dalam ilahiyah uluhiyah serta wajib beribadah kepada Allah dan tidak ada tandingan bagi Allah Taala. Itu di halaman 8. Maka agama Islam dikatakan agama tauhid. Kalau agama Islam dikatakan agama tauhid, maka dakwah itu harus difokuskan pertama kali tentang tauhid lebih dahulu. Bukan dakwah yang lain. Nggak ada seorang nabi memulai dakwahnya dengan masalah fikih, atau memulai dakwahnya dengan masalah politik, atau masalah ekonomi, atau masalah yang lain. Meskipun problem umat itu banyak, tetap dakwah itu harus dimulai dengan dakwah tauhid. Ini jalan yang lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Itu penjelasan Nabi Isa, Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 51. Itu jalan yang lurus, yaitu mentauhidkan Allah. Sekarang kita bahas bab yang pertama, tauhid hakikat dan kedudukannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kalau kita lihat lanjutannya, antum perhatikan di sini. Ini ayat 56 surah Az-Zariyat. Di ayat 57 dan 58-nya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Kata Allah, aku enggak minta rezeki dari mereka, aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Jadi dengan kita ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah pasti akan berikan rezeki kepada kita. Pasti. Udah. Setelah Allah menyebutkan tentang ibadah, Allah sebutkan tentang apa di sini? Rezeki. Perhatikan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka. Tapi Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang maha kokoh dan Allah yang maha kuat. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar dan kita ikhtiar sekedarnya dalam mencari maisha, pasti bikin rezeki dari Allah, pasti gitu. Karena Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menjamin rezekinya. Dan satupun makhluk dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Antum ingat itu, bahwa satu makhluk apa aja, manusia, binatang atau apa saja, dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Kalau jatahnya rezeki habis, baru dia mati. Jadi yang jamin rezeki itu di mana aja dia berada, hatta di atas gunung, di tengah lautan, Allah akan berikan rezeki kepada hambanya, pasti. Itu. Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang menjamin rezeki mereka. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah menciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi di sini untuk perhatikan di sini bahwa perhatian seorang Muslim dia harus taruh perhatian untuk ibadah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Karena seorang Muslim diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan, dan dia wajib berusaha keras untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, mereka hidup ini untuk bersenang-senang. Dunia bagi orang kafir ini apa? Sorga, kata Nabi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan sorga bagi orang kafir. Orang kafir hidupnya untuk bermain-main, untuk bersenang-senang. Kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan kita pengen seperti mereka. Kalau orang Islam kepengen seperti orang kafir, ya sama seperti orang kafir. Orang kafir Allah umpamakan dalam Al-Quran seperti apa? Binatang. Antum lihat ayatnya di sini. Allah sebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Jadi orang kafir itu makan seperti binatang. Orang kafir makan itu seperti binatang mereka. Kerjaannya hari-harinya untuk makan.
Seperti apa? Binatang. Kalau orang Islam tiap hari dari pagi makan, siang makan, lagi ngaji makan. Sama nanti seperti orang kafir. Kerjaannya makan. Jadi nggak boleh seperti itu. Kita untuk ibadah kepada Allah. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang kafir mereka hidupnya untuk la'ibun walahun. Karena dunia Allah sebutkan dunia ini la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Kita untuk ibadah harus serius dalam ibadah kepada Allah SWT. Karena kita punya tujuan, dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Dengan ibadah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya nggak ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali kalau dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia sembah, yang dia mengharap kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, baru hatinya akan bahagia. Tapi selain itu nggak akan bahagia dia. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan, bahwa nggak ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali dia beribadah hanya kepada Allah Taala. Makanya orang-orang kafir tidak bahagia hidupnya, tidak bahagia dan tidak akan bahagia hidupnya. Justru orang beriman itu orang bahagia hidupnya. Dengan apa? Dengan mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwani fiddin, azakumullah, disebutkan di sini bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, apa pengertian ibadah? Antum lihat di halaman 10. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir, yang tampak maupun yang batin. Maka salat, zakat, puasa, haji, jujur, menyampaikan amanah, berbakti pada kedua orang tua, silaturahim, menepati janji, melakukan amar ma'ruf munkar, berjihad melawan orang-orang kafir serta orang-orang munafik, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, juga kepada binatang, kemudian berdoa, berzikir, baca Al-Quran. Ini semuanya masuk dalam ibadah. Semuanya masuk dalam ibadah. Termasuk juga cinta kepada Allah, takut kepada Allah, bertobat kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bersyukur, ridho kepada ketetapannya, tawakal kepadanya, mengharapkan rahmat, takut kepada azabnya. Ini semuanya ibadah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, bukan berarti Allah butuh. Antum lihat di halaman 11 di bawah itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah SWT mengabarkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia bukan dikarenakan butuh kepada mereka dan bukan demi mencari keuntungan, akan tapi Allah menciptakan mereka karena kebaikan agar mereka menyembahnya sehingga mereka beruntung dengan segala keuntungan. Arti dengan ibadah manusia kepada Allah, dia akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kelapangan dada, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan, dan juga mereka akan mencapai kesenangan yang paling mulia, itu surga, dengan dia ibadah kepada Allah. Makanya harus kita ingat bahwa kita hidup ini diciptakan Allah untuk ibadah. Untuk ibadah. Tujuan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang kita tuju dalam ibadah kepada Allah, yaitu bukan mencari dunia, bukan. Tapi yang kita cari apa? Yang kita cari apa? Sorga. Itu yang sering diingatkan oleh para anbiya wa rusul dalam Al-Quran. Sorga. Kalau kita menyimpang, maka diancam dengan masuk neraka. Ini harus diingatkan terus, tentang sorga harus diingatkan. Karena yang kita cari sorga, bukan dunia. Dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang iman, amal soleh, surga. Ratusan ayat dalam Al-Quran. Antum bisa baca. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Bagi mereka surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Dan yang lainnya banyak, ratusan ayat. Allah menyebutkan iman, amal soleh, surga.
Allah sebutkan dalam Al-Quran dan manusia baca setiap hari, orang muslim membaca Al-Quran agar mereka ingat bahwa dengan iman mereka dan amal soleh mereka tujuan hidup mereka surga, bukan dunia. Bukan mengharapkan sesuatu dari dunia, bukan mengharapkan kedudukan, bukan jabatan, bukan uang, bukan yang lainnya. Tujuan hidup adalah jannah, surga. Itu yang dicari oleh seorang mukmin. Makanya di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya bna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al mala'tu yadaka syughla wa lam asudda faqrak. Kata Allah, wahai anak Adam, ini hadits qudsi, hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, aku akan memenuhi dadamu dengan kecukupan. Wa asudda faqrak, aku akan tutup kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau engkau enggak lakukan itu, tetap sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan ibadah kepada Allah, mala'tu yadayka syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, terus sibuk dengan dunia. Walam asudda faqrak, aku enggak akan tutupi kefakiranmu. Tetap seolah-olah dia fakir, miskin, gak punya apa-apa. Padahal sudah kaya raya. Kenapa? Gak cukup dia dengan apa yang ada. Gak diberikan oleh Allah kekayaan hati. Karena kekayaan yang hakiki, yang sebenarnya, kata Nabi Muhammad SAW, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs, muttafaqun alaih. Bahwa kekayaan yang sebenarnya bukan kekayaan harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya hati. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi Muhammad SAW, warda bima qasamallahu laka takun aghanan nas. Hendaklah kamu redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cukup dengan apa yang ada. Lihat para sahabat. Abu Dzar miskin, Abu Hurairah miskin, Abu Darda miskin, Salman dan yang lainnya radhiyallahu ajma'in. Tapi mereka orang yang bahagia di muka bumi ini. Dan mereka semuanya adalah orang yang sukses. Karena mereka semua dijamin dengan sorga. Wa kullan wa'adallahu husna. Kami jamin mereka semua para sahabat dengan sorga. Makanya harus tauhid dulu yang harus kita tanamkan kepada umat ini. Sehingga mereka yakin hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk dunia. Bukan untuk jabatan. Bukan untuk kedudukan. Bukan untuk tamak kepada dunia. Tapi kita hidup untuk akhirat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna al-akhirah wala takunu abna dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, bukan jadi anak-anak dunia. Hidup kita untuk akhirat, untuk surga. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah. Ini syarat untuk masuk surga dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah. Enggak ada jalan lain kecuali dengan tauhid kepada Allah. Nanti saya akan sebutkan keterangannya tentang syarat masuk surga, yaitu dengan tauhid. Selanjutnya kita bahas ayat yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 36. Antum lihat halaman 13. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Di sini antum perhatikan bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan mereka rasul-rasul itu lebih dari 300 rasul. Nabi-nabi 124.000 nabi. Semuanya dakwanya ani'budullah wajtanibut taghut. Dalam beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Sebagaimana Allah berfirman tentang dakwanya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib kepada kaum mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang benar melainkan hanya Allah SWT. Tidak ada sembahan bagi kalian kecuali hanya Allah SWT. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul agar mereka mendakwakan dakwah tauhid. Antum perhatikan di sini. Saya akan jelaskan tentang ayat ini. Di ayat ini Allah menyebutkan ani'budullah wajtanibut taghut. Antum perhatikan di sini bahwa risalah para rasul seluruhnya
semua rasul dan semua nabi alaihi wassalatu wassalam, semuanya itu berdiri di atas dua kaidah, dua prinsip, dua kaidah, dua prinsip. Semua nabi, semua rasul. Yang pertama, ani'budullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, prinsip yang kedua, wajtanibut tagut, dan hendaklah kalian menjauhkan tagut. Perhatikan di sini. Wa kullu da'watin la tartakizu fi ghayatiha wa ahdafiha wa manahiji ala hadain al-aslaini fahiya mukhalifatun limanhajil mursalin wa la tu'ti thimaraha al-marjuwah. Setiap dakwah yang tidak memfokuskan dakwanya dalam tujuannya dan juga manhajnya di atas dua prinsip ini, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwanya para rasul misalnya. Setiap dakwah yang tidak berporos pada dakwah ini, tauhid dan menjauhkan tagut, maka dakwah ini telah menyimpang dari dakwanya siapa? Dakwah para rasul. Karena semua dakwah rasul sama, mereka mulai dengan dakwah tauhid. Kemudian, dan dakwah ini nggak akan memberikan buah sama sekali, nggak ada hasilnya sama sekali. Betapa banyak orang-orang yang telah berjuang, berdakwah sampai ratusan tahun, nggak ada hasilnya sama sekali. Yang dituju oleh mereka hanya politik, nggak ada hasil sama sekali dari dakwahnya. Yang ada pertumpahan darah demi pertumpahan darah, nggak ada hasilnya sama sekali. Tapi dakwah tauhid ini akan memberikan buah. Banyak dakwah-dakwah yang sudah orang berjuang, menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya, menghabiskan umurnya untuk dakwah ini, tapi dakwah ini tidak berporos pada tauhid, sia-sia dakwah itu. Tidak akan membuahkan apa-apa. Faqaidah an i'budullah ta'ni tahqiqat tauhid wal aqidah as-salimah wa ta'at Allah ta'ala wa ittiba' syar'i. Kaidah tentang an i'budullah, beribadah kepada Allah, yaitu mewujudkan tauhid, mewujudkan akidah yang benar, mentaati Allah dan mengikuti syariatnya. Itu kaidah yang pertama. Wa kaidah wajtanibut tagut, dan kaidah menjauhkan tagut ta'ni tajannubal ahwa wal iftiraq wal bid'ah ma ta'ulu ilaihi min asy-syirki wal kufri wal zulmi wal fisq wal i'rad an dinillah. Wajtanibut tagut, menjauhkan tagut yaitu menjauhkan semua hawa nafsu, menjauhkan semua perpecahan, menjauhkan semua perselisihan, menjauhkan semua bidah yang membawa kepada kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan dan berpaling dari agama Allah. Wa kullu din jumalan wa tafsilan yaduru ala hatainil qaidataini, dan seluruh agama baik secara global maupun rinci itu mereka berporos di atas dua kaidah ini. Walidha ihtawat ad-da'watu ila Allah ta'ala ghayataini la tasihhu da'watu illa bihima. Oleh karena itu dakwah mengajak manusia kepada Allah ada dua tujuan yang tidak sah dakwah ini kecuali dengan keduanya. Yang pertama, taqriruddin wal aqidah wa ta'allumuha wa ta'limuha wa nashruha wal amalu biha. Yang pertama yaitu menetapkan agama ini, menetapkan akidah, menjelaskan tentang agama Islam, tentang indahnya agama Islam, tentang Islamnya agama tauhid, menjelaskan akidah yang benar kepada umat ini, bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Ini wajib dijelaskan. Wa ta'allumu, wajib untuk dipelajari oleh semua manusia. Wajib. Orang awamnya, penuntut ilmunya, para dai-nya wajib belajar tentang ini. Para mubalik wajib belajar tentang akidah tauhid. Wajib mereka belajar. Wa ta'limu, dan mengajarkan kepada umat. Wa nashruha, dan menyebarkan di tengah-tengah umat. Wal amalu biha, dan wajib mengamalkan konsekuensi dari tauhid ini. Yang merupakan konsekuensi dari kalimat apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib dilaksanakan. Yang kedua, kandungan dari dakwah ini himayatud din wal aqidah wad difa' anha wa bayanu ma yukhalifuha. Yaitu yang kedua, menjaga agama,
menjaga akidah dan membela akidah ini dan menjelaskan tentang apa-apa yang menyalahinya. Jadi nggak cukup orang hanya menjelaskan tauhid, nggak cukup. Dia wajib menjelaskan tentang apa? Saya ulangi, jangan bengong, jangan tidur. Orang wajib menjelaskan tentang tauhid. Nggak cukup menjelaskan tentang tauhid, wajib menjelaskan tentang apa lagi? Syirik. Harus. Ketika dia menjelaskan tentang tauhid, wajib dia menjelaskan tentang syirik. Karena nggak akan mungkin sempurna imannya dia kepada Allah kecuali dia berlepas diri dengan semua bentuk kesyirikan yang ada. Dia harus berlepas diri. Nggak cukup orang mengatakan yang penting saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya beribadah kepada Allah, saya bertauhid kepada Allah. Nggak cukup. Dia harus mengingkari semua peribadahan dan sesembahan kepada selain Allah. Dia wajib ingkari. Wajib dia ingkari. Ini baru namanya tauhid. Itu makna la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu minillah. Menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua itsbat. Itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Enggak bisa cuma satu, harus dua. Harus mengesahkan Allah dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Makanya Allah menyebutkan ani'budullah. Kemudian apa? Wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah, ingkari taghut. Harus mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Orang menyembah kubur, wajib kita ingkari. Orang menyembah pohon, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah yang lain, wajib kita ingkari, wajib kita ingkari. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka kita wajib menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalahinya. Enggak cukup hanya mengajarkan tauhid, tapi harus menjelaskan tentang yang menyalahi. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Seperti tadi saya sebutkan tentang orang berbuat syirik, Allah menyebutkan bahwa mereka berada dalam keadaan apa? Sesat yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menjelaskan dalam Al-Quran demikian. Jadi Allah ini sudah jelaskan semua dalam Al-Quran. Jalan yang lurus Allah jelaskan, jalan yang menyimpang juga Allah jelaskan. Semua lengkap dalam Al-Quran. Makanya Allah menyebutkan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat agar jelas siapa? Jalannya orang-orang yang jahat, kaum mujrimin. Banyak orang-orang yang mujrimin. Dai-dai yang sesat juga banyak yang sesat. Yang paling takut oleh Nabi Muhammad SAW. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang paling aku takut atas umatku imam-imam yang menyesatkan, yaitu dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kebid'ah. Ini banyak dai-dai yang sesat ini. Makanya kita harus terus mengingatkan umat tentang tauhid, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian wa kullu dzalika kana manhajul Qur'an alaihi wa alaihi amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wa imatus salaf wa huwa sabilul mu'minin. Artinya menetapkan dua ini, menetapkan agama dan akidah, mempelajarinya, mengajarkannya, menyebarkan, mengamalkannya. Yang kedua menjaga agama, menjaga akidah, membelanya dan menjelaskan yang menyalahinya. Ini semuanya manhaj Al-Quran yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, diamalkan oleh para imam-imam salaf, dan ini merupakan sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan tentang ini semuanya. Selanjutnya, ya, di sini disebutkan bahwa kita wajib menjelaskan tentang apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Antum lihat selanjutnya. Di faedahnya antum lihat di halaman 15. Di halaman 15 antum lihat bahwa hikmah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Ini para
Para rasul semuanya demikian. Tinggal kembali kepada kita para dai, apakah kita demikian atau tidak. Kalau kita lihat para dai yang ada tidak melakukan tauhid, tidak mengajak dakwah tauhid, dan membiarkan kesyirikan. Membiarkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, bahwa agama adalah satu, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan, meskipun syariat mereka yang mereka bawa berbeda-beda. Maka dalam judul kajian kita, tauhid merupakan apa? Pemersatu umat. Karena dakwanya para nabi semuanya tentang apa? Tentang tauhid. Syariat mereka berbeda-beda, tapi semua dakwanya sama. Kalau kita ingin menyatukan umat Islam, ajak mereka semua pada tauhid. Ajak mereka pada tauhid semuanya. Para dai-nya, para ustadznya, para kiainya, dia harus mulai dakwah dengan tauhid, nggak ada yang lain. Sesuai dengan ayat nas Al-Qur'an. Yang ketiga, keagungan tauhid, bahwa tauhid adalah wajib atas seluruh umat. Yang keempat, di surah An-Nahl ayat 36 terdapat kandungan makna la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid mengandung dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua itsbat, menetapkan, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sekutu bagi Allah. Yang keenam, pertentangan yang terbesar antara Rasul dan kaumnya adalah tauhid uluhiyah. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, kita dimusuhi oleh umat. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan. Dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Mereka enggak senang dengan dakwah tauhid ini. Maka kita yang mendakwakan dakwah tauhid ini mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan apa? Wahabi, sesat, keras, dan segala macam sudah tuduhannya. Karena apa? Kita mendakwakan dakwah tauhid. Tapi kalau kita dakwakan, wahai manusia, bertakwa kepada Allah, nggak dimusuhi oleh orang, nggak dimusuhi, takwa kepada Allah. Suruh takwa, takwa. Coba kalau dibahas, apa mana takwa itu? Apa intinya takwa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dimusuhi kita. Kalau cuma takwa aja, atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga, ya nggak bakal dimusuhin. Bahasanya tentang artis, ya nggak akan dimusuhin oleh orang. Tapi kalau bahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, dimusuhi. Yang pertama kali yang nggak senang dengan dakwah ini iblis, laknatullah alaihi. Syayatin, setan. Kemudian setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Yaitu a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka enggak senang. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, mereka enggak senang. Dan mereka berusaha bagaimana berupaya supaya dakwah ini mati. Enggak ada lagi dakwah ini. Makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid enggak boleh. Enggak boleh. Itu seperti itu mereka, karena yang mereka nggak senang tentang dakwahnya, isi dari dakwah ini. Makanya kita harus dakwakan, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dengan ini, dengan tauhid. Nggak ada yang lain. Makanya para nabi dimusuhi oleh umatnya, nabi-nabi diusir oleh umatnya, nabi dibenci oleh saudaranya, familinya, oleh pamannya, karena mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai rasul, belum diutus, semua ngaku mereka orang-orang musyrik Makkah itu al-amin, dipercaya, dipuji, disanjung. Begitu Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dimusuhi, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, diusir, dan seterusnya. Dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Maka ini harus kita jalankan dakwah ini. Gak boleh menyimpang dari dakwah tauhid ini. Harus terus dimulai dakwah ini dengan dakwah tauhid.